Pemirsa, bus antar lintas Sumatera mengalami kecelakaan tunggal di Padang Panjang, Sumatera Barat pada pukul 8:10 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Bus ini mengangkut 48 penumpang dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat menuju Jakarta. Mohon dengan hormat dan sangat kepada seluruh masyarakat. Akibat kecelakaan 12 orang meninggal dunia, sementara 23 orang lainnya luka-luka. Karena itu akan menghambat proses evakuasi dan penyelamatan korban. Para korban, baik korban tewas maupun korban luka, telah dievakuasi ke dua rumah sakit, yaitu Rumah Sakit IRC dan Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang. Sementara itu, sopir dan kernet bus dilaporkan selamat dan sudah diamankan oleh pihak kepolisian untuk menjalani pemeriksaan. Adapun penyebab kecelakaan, pemirsa, diduga karena remblong, di mana rem bus tiba-tiba tidak berfungsi saat melaju dengan kecepatan tinggi di kontur jalan yang menurun di kawasan Padang Panjang, Sumatera Barat. Saat ini seluruh korban telah berhasil dievakuasi. Bus yang sempat terguling di sisi kiri jalan juga telah dikembalikan ke posisi semula. Dan kini para petugas gabungan tengah melakukan penyisiran di dalam bus maupun di sekitar lokasi kecelakaan. Kemudian nantinya kepolisian akan menggelar olah TKP untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Dan pemirsa, kami akan menghubungi rekan kami jurnalis iNews Wahyu Sikumbang yang kini berada di RSUD Padang Panjang, Sumatera Barat. Selamat siang Wahyu, ada berapa korban yang kini dirawat di RSUD Padang Panjang? Ya, di RSUD Padang Panjang ini di IGD-nya ada sekitar 12 korban yang dirawat, itu dewasa dan termasuk dengan anak-anak. Sementara di Rumah Sakit IRC Padang Panjang juga ada sekitar 4, terakhir tadi 4 korban dirawat ke rumah sakit di Rumah Sakit IRC Padang Panjang. Tadi juga dapat informasi bahwa ada sekitar 2 korban yang juga dibawa ke Rumah Sakit Atma Mutar Bukit Tinggi. Tapi itu belum bisa dipastikan ya benar atau tidaknya. Tapi informasi sementara begitu. Demikian. Baik, Wahyu, boleh Anda lebih mendekat ke arah bagian dalam rumah sakit untuk memperlihatkan kepada kami situasi terkini di sana, Wahyu. Wahyu, dari korban luka yang dirawat di sana, bagaimana kondisi mereka? Adakah yang mengalami kondisi kritis sehingga harus dirujuk ke rumah sakit lain? Korban di sini pada umumnya menderita luka patah ya, ada patah kaki, ada bagian patah tangan, tapi juga ada yang luka-luka ringan. Yang kritis itu sudah tidak ada di sini lagi. Sementara jumlah korban yang sudah terdata meninggal dunia itu 12 orang. Tadi sebelumnya sempat disebutkan 13, tapi ini data terakhir menyebutkan 12 orang. Begini suasana dari rumah sakit IGD, Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang. Korban yang menderita patah kaki masih berada di sini dan tidak ada kemungkinan untuk dirujuk lagi. Baik, untuk jenazah korban meninggal dunia, apakah juga berada di sana, Wahyu? Ya, bagaimana Pak? Untuk jenazah korban meninggal dunia, apakah juga dievakuasi ke sana, Wahyu? Di rumah sakit untuk jenazah korban
yang meninggal dunia itu sudah dievakuasi dari rumah sakit ini, dari rumah sakit Padang Panjang, rumah sakit RC Padang Panjang. Ada 2 rumah sakit tempat evakuasinya. Untuk data sementara. Baik, jadi ada sekitar 12 orang yang dirawat di sana ya Wahyu. Ada berapa anak-anak yang juga menjadi korban? Dari pantauan saya di sini, di situ 1, 2, ada 4 anak-anak yang juga menderita luka dan didampingi oleh petugas medis dari rumah sakit dan Polda Sumbar mendampingi para korban. Umumnya pada anak-anak ini menderita luka ringan. Mereka dapat bermain bersama orang tuanya dan juga ditemani oleh para polwan dari Padang Panjang dan Polda Sumbar. Baik, apakah sudah ada keluarga korban yang berdatangan ke sana? Ya, benar sekali, Mbak. Keluarga korban sudah mulai berdatangan, baik yang dari Bukit Tinggi, dari Pesaman juga ada beberapa di antaranya sudah mulai berdatangan dan sudah menemui keluarganya di rumah sakit ini. Baik, kalau berdasarkan hasil wawancara Anda terhadap korban di sana, menurut kesaksian mereka, bagaimana detik-detik peristiwa kecelakaan ini terjadi, Wahyu? Awalnya perjalanan lancar, ya. Itu mulai dari Bukit Tinggi dalam perjalanan menuju ke arah ke Padang itu. Sesampainya di dekat terminal bus Bukit Surungan itu ada tanjakan tajam dan disitulah mulai terasa mobil berjalan mundur gitu. Dan sudah tidak terkendali dan langsung rebah kuda. Baik, Wahyu, tadi juga ada Kapolda Sumatera Barat yang datang ke sana. Apa yang disampaikan oleh Kapolda kepada para korban maupun awak media yang berada di sana? Ya, maaf. Kapolda Sumbar tadi sudah memastikan di Rumah Sakit Umum Daerah ini mendirikan posko DVI untuk antemortem dan postemortemnya. Itu berada di bawah, berada di lantai dasar di bawah dari UGD ini. Baik, jadi itu artinya yang baru dilakukan tadi. Baik, akan dibuka posko DVI untuk proses identifikasi korban ya, Wahyu? Ya, sudah dibuka. Tadi Kapolda tadi menyampaikan rilisnya, jumpa persnya juga itu di depan posko DVI itu. Posko DVI untuk korban kecelakaan bus ini berada di lantai dasar atau basement di bawah instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang ini. Baik, Wahyu, dari 12 korban meninggal dunia, sudah berapa korban yang berhasil diidentifikasi? Data sementara itu masih di lapangan ya, dari petugas. Itu beberapa, ada sekitar 2 atau 3 korban baru yang saya dapatkan tadi. Nanti update-nya akan segera disampaikan pada kesempatan pertama. Baik, untuk korban meninggal dunia ini apakah langsung diserahkan ke pihak keluarga atau jenazahnya masih berada di rumah sakit, Wahyu? Para korban yang meninggal dunia itu masih berada di rumah sakit dan para keluarga korban satu persatu sudah mulai berdatang di sini. Dan informasinya tadi begitu identifikasi sudah selesai dilakukan, itu langsung diserahkan kepada keluarga. Baik, Wahyu, tadi kan Kapolda Sumatera Barat Irjen Gatot Tri Suryanta datang ke sana. Apakah juga menyampaikan perkembangan informasi mengenai olah TKP untuk kemudian mengetahui penyebab pasti kecelakaan? Ya, Kapolda Sumbar tadi menyampaikan bahwa setelah melihat para korban yang berada dirawat di beberapa rumah sakit di Padang Panjang ini, Kapolda juga menyampaikan sedang dilakukan olah tempat kejadian perkara, masih sedang berlangsung. Itu termasuk dengan pembukaan DVI-nya, posko DVI di rumah sakit ini. Sementara untuk melakukan olah tempat kejadian akan segera dilakukan. Seperti saat ini sedang berlangsung olah tempat kejadian perkara karena seluruh
korban-korban yang terhimpit dan yang terjebak di dalam bus itu sudah berhasil dikeluarkan semua. Baik, terima kasih Wahyu Sikumbang, jurnalis iNews langsung dari RSUD Padang Panjang, Sumatera Barat. Nanti kami akan kembali kepada Anda untuk memperbarui informasi terkini di sana. Terima kasih Wahyu. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, Breaking News akan kembali sesaat lagi bersama rekan saya Fazila Hairunisa.